Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi, Bu Eka. Baik, Pak Eka, sesuai dengan rencana kita, jadi hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Pak. Namun ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan praktik coaching. Boleh ya Pak Eka? Boleh banget, Bu. Oke, baik Pak. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, kompetensi apa dari kompetensi inti coaching yang sudah ada yang ingin Pak Eka kembangkan? Baik, Bu. Jadi adapun kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot. Karena selama ini saya masih sering mengajukan pertanyaan yang tertutup, Bu. Begitu. Baik, Pak Eka, boleh nih disampaikan apa indikator yang nantinya menampilkan bahwa Pak Eka itu sudah mampu mencapai tujuan tadi. Jadi, Pak Eka itu sudah kompeten dalam membuat pertanyaan berbobot. Apa indikatornya, Pak? Hmm, jadi indikatornya nanti di akhir kegiatan, coach saya itu bisa menemukan solusi atau mencapai tujuan yang diharapkan dalam pertemuan coaching yang saya lakukan dengan coach saya, Bu. Oke, baik Pak Eka. Nah, Pak Eka, strategi apa nih yang akan Pak Eka lakukan untuk membuat pertanyaan berbobot tadi, Pak? Eh, Strategi yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Artinya saya akan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya akan mencoba mencari dan mengkonfirmasi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan, kemudian berusaha membantunya mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bu. Baik baik Pak Eka. Berarti, Pak Eka sudah ada rencana terstruktur ya yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan coaching Benar. nantinya. Oke. Nah, kalau begitu Pak Eka, saya rasa untuk semua pertanyaan pra-coaching, pra-observasi kegiatan coaching Pak Eka ini sudah terjawab. Sekarang saya ingin melihat Pak Eka melaksanakan praktik coaching secara langsung. Silakan Pak Eka bisa memulainya. Siap, Bu. Terima kasih. Baik. Oke, selamat pagi, Pak Wite. Selamat pagi Pak Eka. Gimana kabarnya? Keluarga sehat Ya, juga? ya Asungkare, keluarga sehat-sehat. Kalau Bapak sendiri gimana Pak Eka? Saya juga dalam keadaan sehat, Pak. Keluarga saya juga sudah sedang dalam kondisi sehat juga. Nah, Oke, sama. Ya. oh ya, ini kemarin, Pak, kita kan sudah janjian untuk ngobrol santai pagi ini ya. Nah, ini apa yang mau kita obrolin nih, Pak Wite? Oke, Pak Eka. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih ya pada Pak Eka nih sudah Hmm. istilahnya nemenin saya nih ngobrol untuk pada pagi ini ya. Jadi sebenarnya pada pagi ini saya ingin ngobrol ya terkait dengan keinginan saya Pak Eka. Di mana saya ingin pada saat saya mengajar itu saya ingin membuat media pembelajaran yang inovatif itu loh Pak Eka. Tapi masalahnya Hmm. tuh saya orangnya gaptek Pak Eka jujur. Jadi Hmm. masih ya tidak mahir lah dalam untuk urusan TIK, untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu saya masih belum belum begitu paham itu loh Pak Eka. Oke. Baik, Pak Wite. Dan apa yang Pak Wite sampaikan tersebut, nah, apa yang Pak Wite harapkan dari pertemuan dan obrolan kita pagi hari ini? Kalau saya secara pribadi sih harapan saya sih Pak Eka ya, saya tuh dapat bisa menemukan solusi ya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi itu ya. Jadi saya ingin membuat biar bisa secara mandiri lah nanti itu membuat media pembelajaran untuk anak desa sendiri gitu. Jadi lebih gimana ya, lebih ada kreasinya dari saya sendiri gitu loh Pak Eka. Oke. Boleh diceritakan nih Pak Wite, media pembelajaran inovatif seperti apa yang Pak Wite ingin buat itu? Jujur ya Pak Eka ya, kalau dulu tuh awalnya saya paling PowerPoint monoton gitu aja Pak Eka ya. Hmm. Tapi
keinginan saya itu membuat media pembelajaran gitu ya Pak ya, yang kemudian bisa ditampilkan di layar proyektor, itu ada animasinya, kemudian itu kita bisa berinteraksi loh dengan media itu. Jadi anak-anak itu benar-benar dia merasa suasana kelasnya itu hidup. Nah gitu. Itu yang keinginan saya Pak Eka untuk membuat media pembelajaran yang seperti itu gitu loh. Oke, baik. Nah, media inovatif yang Pak Wite ingin buat seperti yang sudah Pak Wite sampaikan tadi, yang dapat ditampilkan di layar proyektor, kemudian ada animasi dan interaktifnya dengan murid ya Pak, benar? Betul Pak. Oke, nah sekarang boleh disampaikan nggak media yang sudah pernah Bapak buat selama ini seperti apa? Kalau selama ini sih ya Pak Eka ya sebenarnya saya sudah membuat sih cuma tidak menggunakan teknologi itu loh Pak, tidak menggunakan tapi memanfaatkan proyektor itu enggak. Jadi ketika saya mengajar itu kesannya sudah ketinggalan zaman, tradisional banget, itu tidak sesuai dengan tuntutan yang sekarang zaman-zamannya anak itu. Kita kan tahu ya anak-anak itu sudah gencar banget dengan yang namanya IT, bahkan gurunya kalau boleh saya bilang saya dikalahin dulu Pak Eka ya. Jadi saya merasa anak-anak itu lebih gimana ya, nggak shock gitu loh kalau saya ngajar dengan media ini gitu. Yang sudah dianggap ketinggalan zaman dulu Pak. Oke, baik Pak Wite ya. Kira-kira hal apa yang dapat membantu Pak Wite nanti untuk meningkatkan kemampuan mendesain media pembelajaran yang Pak Wite akan buat dengan menggunakan media pembelajaran inovatif seperti TIK misalkan. Ya Pak Eka, saya sebenarnya sudah memiliki laptop ya Pak Eka ya. Cuma saya kadang berpikir nih, karena mungkin ya sudah usia ya mungkin ya. Jadi siapa ya yang bisa ngajarin saya gitu loh Pak Eka ya. Jadi bagaimana juga membuat media pembelajaran, maklum otak saya itu gaptek Pak Eka, jadi kalau megang komputer itu duluan mouse-nya yang gemeteran, bukan tangan langsung mouse-nya gemeteran gitu loh Pak Eka. Jadi saya perlu orang yang bisa ngajarin saya gitu mungkin Pak Eka. Oke, baik ya. Berarti secara peralatan Pak Wite sudah siap, hanya perlu bantuan orang yang bisa membantu Bapak dalam membuat media pembelajaran inovatif. Benar begitu Pak ya? Betul banget Pak, betul. Oke, baik Pak Wite. Nah, menurut Pak Wite nih, di sekolah itu siapa yang bisa membantu Pak Wite nantinya untuk meningkatkan kemampuan TIK Pak Wite agar bisa mendesain nanti media pembelajaran yang inovatif? Kalau di sekolah ya Pak, karena maklum dia di SD ya Pak, cuma memang kalau di sekolah memang ada beberapa sih yang dalam notabene ya Pak Eka ya bisa komputer ya. Misalnya tuh kayak operator sekolah itu pasti karena dia ada lulusan komputer juga. Tapi ada juga di ruang perpustakaan ada juga dia memang lulusan komputer Pak Eka. Jadi saya pengennya sih kalau memang bisa saya ingin belajar gitu loh sama beliau. Dan kebetulan juga kemarin juga kita kan baru punya nih lab ANPK Pak. Jadi komputer di sana. Teknisinya pun kita itu ngambil dari luar gitu. Jadi mungkin dengan orang itu mungkin dia bisa mengajarkan. Kalau teman sejawat sih mungkin belum ada ya Pak ya. Teman sejawat belum ada. Mungkin itu Pak Eka. Oke. Baik. Nah, sejauh ini sebenarnya kan sudah ada nih rekan yang mahir dalam TIK di sekolah Bapak ya. Untuk kegiatan belajar TIK bersama rekan yang Bapak sampaikan tadi, seperti apa nanti di sekolah Pak? Selama ini ya Pak Eka ya, saya belum sih pernah menyampaikan ya Pak Eka, karena memang rasa malu gitu ya. Karena memang saya dalam ini selalu mencoba sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, kalau memang nggak bisa ya udah selesai gitu. Jadi saya memang selama ini belum ada komunikasi sih dengan teman-teman yang mungkin bisa IT itu Pak Eka. Oke, baik Pak. Nah menurut Pak Wite, jika Pak Wite menceritakan kendala atau masalah ini kepada teman atau rekan sejawat Pak Wite ya seperti operator tadi, kemudian pegawai perpustakaannya, kira-kira mereka bersedia membantu nggak?
Kalau misalnya operator sekolah sih kemungkinan agak susah ya Pak ya, Hmm, karena beliau juga kesibukannya banyak. Tapi kalau hmm, perpustakaan ini saya yakin banget karena beliau orangnya ramah. Terus kalau memang ya, kita butuh pertolongan dia cepat sekali gitu loh membantu. Jadinya hmm, mungkin saya akan lebih ke Pak 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 Putu ya namanya hmm, di pegawai perpustakaan karena beliau juga hmm. mempunyai gelar sarjana komputer gitu loh Pak Eka. Oke, Hmm. baik Pak Wito ya. Berarti Pak Wito nanti akan meminta bantuan ke pegawai perpus diutamakan. Nah, ini Ya kira-kira, betul. oke, kira-kira kapan nih Pak Wito akan menceritakan dan meminta bantuan ke teman di perpustakaan tersebut? Kalau misalnya dalam waktu hari kerja sekolah ya Pak Eka ya, karena kita kan Hmm, 6 hari kerja nih Pak Eka ya. Jadi hmm, Senin sampai Sabtu itu kita di sekolah. Kalau misalnya saya pun apa namanya mau belajar di waktu itu saya juga pasti dalam posisi mengajar ya Pak Eka ya. hmm, Jadi mungkin di hari Minggu mungkin saya akan ke rumahnya Pak Putu ya, mungkin langsung ngobrol hmm, sedikit lah tentang masalah saya ini. Ya berharap lah mungkin minggu sore lah biar santai gitu Pak hmm. Eka. Oke, baik Pak Wito. Jadi minggu sore ya. Iya betul. Ya, nah nih apa harapan Bapak dari pertemuan dan obrolan yang sudah Pak Wito rencanakan nanti, Pak? Wah, saya pastilah berharap Pak Eka biar apa namanya Pak Putu itu bisa Hmm, membantu saya ya dalam pembuatan hmm, media pembelajaran animatif ya. Jadi saya sudah punya laptop nih, jadi saya bisa nanti apa namanya belajar bareng gitu atau gimana. Nanti kalau hmm, memang sudah di rumahnya bisa, nanti di sekolah kalau ada waktu senggang, kalau misalnya beliau tidak ada gini ya tugas dan saya pun mungkin tidak ada tugas mengajar, saya bisa langsung belajar sama beliau gitu. hmm. Oke, baik. Saya berharap pertemuan dan harapan Bapak nantinya dapat berjalan lancar dan menghasilkan solusi seperti yang Bapak harapkan ya, Pak Wito ya. Betul. Oke, Betul, Pak. mm-mm. Ya, jadi nanti pasti tetap saya akan doakan, Pak ya, Oke, bahwa ya. eh, Pak Wito itu akan nanti dapat bisa menjalin obrolan dengan baik dengan teman Bapak tadi ya. Nah, Ya, sekarang asik apa hari yang Pak. apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita hari ini? Oke Pak Eka, jadi setelah saya ngobrol di santai dengan Pak Eka nih ya, jadi saya Hmm, sudah menemukan solusi ya Pak Eka ya hmm, untuk ke pengamat saya yang tidak bisa komputer gaptek gitu ya. Jadi dengan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, gimana caranya supaya saya tuh bisa membuat media pembelajaran yang inovatif ya, yang memanfaatkan TIK. Mungkin begitu Pak Eka. Jadi saya sudah oke, lebih yakin lah sekarang gitu. oke, baik Pak. Nah, ini sekarang bagaimana perasaan Bapak nih setelah kita ngobrol sampai saat ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi Pak Eka, saya udah yakin ya. Jadi sekarang Hmm, udah yakin banget, sekarang udah ada rasa percaya diri nih untuk mulai belajar yang namanya TK itu supaya mungkin image gapteknya saya tuh sudah mulai dikikis ya, mulai menurun ya. Jadi hmm, saya sudah bisa membuat pembelajaran yang inovatif dan lain sebagainya. Sehingga ini saya membuat jadi tidak sabar loh Pak Eka ya, ingin membuat dan belajar apa menggunakan media inovatif ini yang benar-benar hasil dari karya sendiri yang bisa saya langsung berikan kepada anak didik saya di kelas. Wah, luar biasa ya Pak. Saya tidak sabar nih Hmm. mendengar cerita aksi nyata yang akan Bapak lakukan nanti. Semoga semua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan dan Bapak rencanakan ya. Oke, siap Pak Eka. Jadi terima kasih juga Mm-mm. Pak Eka ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan saya dan bercerita ini ya. Jadi suatu saat sudah saya selesai dengan aksi nyatanya, dengan apa yang saya perbuat dengan rekannya itu ya. Jadi saya akan bercerita kembali dengan Pak Eka terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, sama-sama Pak. Tetap semangat ya. Oke, Pak Eka, terima kasih. Izin pamit ya Pak Eka ya. Jadi nanti semoga kita bisa bertemu lagi Pak Eka. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak Eka.
Oke, luar biasa ya Pak Eka. Saya beri apresiasi dulu Mm-mm. tepuk tangan buat Pak Eka dan juga Pak Wite yang sudah melaksanakan praktek coaching nih, luar biasa Pak. Hmm. Nah, Pak Eka, jadi tadi Pak Eka sudah melakukan praktek coaching bersama juga dengan Pak Wite selaku coachingnya. Saya ingin mendengar nih dari kegiatan tadi, refleksi apa yang bisa Pak Eka sampaikan? Oke, baik Bu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan refleksi praktek yang sudah saya lakukan tadi, nah, saya merasa sudah bisa meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Nah, meskipun sih saya masih harus tetap berlatih ya Bu, dibandingkan dengan sebelumnya, saya sudah mulai bisa mengarahkan coach dalam menggali potensinya eh, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu membuat saya senang Bu. Baik, baik Pak Eka ya. Nah, dari kegiatan tadi nih, apa catatan atau hal menarik yang Pak Eka dapatkan dari kegiatan praktik tadi, Pak? Oke, eh, dari kegiatan tadi Bu, catatan yang saya dapatkan dari praktek coaching, karena coach saya ini ingin meningkatkan kemampuannya di bidang TIK dalam membuat media pembelajaran inovatif. Jadi saya harus bisa menggali berbagai alternatif langkah yang dapat dilakukan coach saya dalam memecahkan masalahnya tersebut. Nah, misalkan saya seharusnya dapat lebih mengembangkan lagi pertanyaan berbobot. Misalkan nih, selain meminta bantuan rekan sejawat, apakah ada hal lain atau langkah lain yang bisa dilakukan coach? Nah, nanti misalkan coach saya itu bisa menjawab, saya nonton YouTube atau mengikuti kursus online atau yang lainnya. Jadi seperti itu, Bu. Baik, baik Pak Eka. Jadi mungkin seharusnya Pak Eka itu lebih menggali lagi ya Pak potensinya atau Benar, alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan oleh Koci gitu ya Pak ya. Ya, benar, Bu. baik Pak Eka, dari catatan yang Pak Eka tadi sampaikan, untuk tindak lanjutnya apa yang akan Pak Eka lakukan Pak? Ya, mungkin selanjutnya saya akan lebih banyak menggali terkait peluang-peluang alternatif solusi lain. Ini yang penting. Mhm. Sehingga saya bisa membantu coach saya dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, luar biasa nih apa yang sudah Pak Eka sampaikan terkait dengan refleksi dan juga tindak lanjut yang akan Pak Eka lakukan berikutnya. Jadi saya mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Pak Eka dalam proses kegiatan coaching. Semoga nanti bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Pak Eka harapkan. Terima kasih Pak Eka atas waktunya yang sudah berkenan saya observasi kegiatan praktik coachingnya. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Pak Eka. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.